Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat dan salam selalu tersanjung tinggikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan sepotong doa kepada beliau yang berlapaskan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Microfinance Manajemen Keuangan. Adapun materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, 1. Definisi bank, pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia, perbedaan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, sejarah perbankan, perkembangan sistem perbankan dari zaman kuno hingga modern, evolusi bank dalam konteks global dan Indonesia. Yang ketiga, struktur industri perbankan, baik itu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BVR. Peran dan karakteristik masing-masing jenis bank, regulasi dan pengawasan perbankan, dan kita akan membahas studi kasus yang saya ambil berupa studi kasus tentang keberhasilan BMT dalam microfinance syariah di Indonesia. Baiklah, masuklah kita pada pembahasan yang pertama, definisi bank. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang berizin dan berbadan hukum yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. 2. Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa bank memiliki dua fungsi utama. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau fungsi funding. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat atau fungsi lending. 3. Perbedaan bank dengan lembaga keuangan non-bank. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara bank dan lembaga keuangan non-bank. Fungsi utamanya, bank menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan non-bank fokus pada fungsi tertentu seperti pembiayaan, asuransi, atau investasi. Jenis produk, bank menawarkan berbagai produk simpanan, kredit, dan jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan non-bank menawarkan produk yang lebih spesifik sesuai dengan bidangnya. Contohnya, perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi, dan perusahaan pembiayaan menawarkan produk pembiayaan. Regulasi, bank diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Lembaga keuangan non-bank diawasi oleh OJK, tetapi dengan tingkat pengawasan yang berbeda-beda tergantung pada jenis lembaganya. Kemampuan menciptakan uang, bank dapat menciptakan uang melalui pemberian kredit. Lembaga keuangan bank tidak memiliki kemampuan ini.
Contoh lembaga keuangan non-bank: 1. Perusahaan pembiayaan atau leasing. Yang kedua, perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam. Singkatnya, bank memiliki peran yang lebih luas dan kompleks dan sistem keuangan dibandingkan dengan lembaga keuangan non-bank. Adapun yang kedua, sejarah perbankan dari zaman kuno hingga modern. Zaman kuno, kegiatan perbankan telah dimulai sejak sebelum Masehi pada zaman Babilonia atau sekitar 200 sebelum Masehi dengan praktik peminjaman biji-bijian oleh pedagang kepada petani. Yang kemudian pada zaman di Yunani dan Romawi kuno. Pada masa ini kegiatan utama perbankan adalah penukaran uang dan penyimpanan harta. Dan pada abad pertengahan, perkembangan perbankan berlanjut di Italia Utara, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Bank-bank mulai mengembangkan sistem pencatatan dan transfer dana. Dan zaman modern, pada zaman abad ke-17 dan ke-18, bank-bank di Amsterdam dan London mengembangkan inovasi penting seperti penerbitan uang kertas dan sistem clearing. Revolusi industri mendorong pertumbuhan bank-bank besar yang membiayai proyek-proyek industri. Dan pada abad ke-20, bank sentral didirikan untuk mengatur sistem keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi. Perbankan. Teknologi digital pada abad 21 sangat mempengaruhi perkembangan perbankan dan munculnya layanan perbankan digital, transaksi online, dan mata uang kripto. Evolusi bank dan konteks global dan Indonesia. Konteks global, perbankan global terus mengalami informasi dengan adopsi teknologi digital. Munculnya bank-bank digital dan fintech mengubah langkah persaingan dan industri perbankan. Regulasi perbankan internasional semakin ketat untuk mencegah krisis keuangan global. Konteks. Adapun pada Indonesia, sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada penjajahan Belanda dengan pendirian De Bank van Lening pada tahun 1746. De Javase Bank didirikan pada tahun 1828, memiliki peran penting dalam mengatur peredaran uang di Hindia Belanda. Yang ketiga, struktur industri perbankan di Indonesia. Industri perbankan Indonesia terdiri dari 3 jenis. Bank utama sebagai Bank Sentral Indonesia merupakan otoritas tertinggi dalam sistem perbankan Indonesia, bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, menyediakan berbagai layanan perbankan seperti simpan pinjam, jasa pembayaran, bank perkreditan atau BVR. Melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Fokus pada pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan masyarakat pedesaan. Adapun peran dan karakteristik masing-masing jenis bank. Bank Sentral atau Bank Indonesia perannya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank-bank, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Karakteristiknya lembaga negara yang independen, tidak mencari keuntungan, memiliki kewenangan dan mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Bank umum perannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan bentuk kredit, menyediakan jasa pembayaran dan layanan perbankan lainnya. Karakteristiknya berorientasi pada keuntungan, menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan,
diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Peran menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, terutama kepada UMKM, melayani kebutuhan keuangan masyarakat pedesaan. Adapun karakteristiknya fokus pada pelayanan kepada UMKM dan masyarakat pedesaan. Jangkauan layanan yang lebih terbatas dibandingkan bank umum. Diawasi oleh OJK, regulasi dan pengawasan perbankan. Regulasi perbankan di Indonesia diatur Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Dan terakhir, studi kasus keberhasilan Baitul Mal wa Tammil atau BMT dalam mikrofinansial syariah di Indonesia telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek. Berikut ada poin-poin penting yang menunjukkan keberhasilan BMT. Pertama, peningkatan akses keuangan bagi masyarakat marginal. BMT berhasil menjangkau masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan akses ke layanan keuangan formal, terutama ke UMKM dan masyarakat pedesaan. Hal ini mendukung inklusi keuangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. BMT menjadi motor penggerak inklusi keuangan di Indonesia, terutama dengan menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan konvensional. Yang kedua, pemberdayaan UMKM. BMT berperan penting dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM dan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang disalurkan BMT membantu UMKM mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. BMT mendukung UMKM secara syariah dan berkelanjutan. 3. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Jumlah BMT yang signifikan di Indonesia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. BMT menjadi bagian penting dalam pengembangan keuangan ekonomi syariah dan UMKM di Indonesia. BMT juga terbukti memiliki peran aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Ini dapat dilihat dari lowongan-lowongan yang diciptakan BMT melalui penyaluran biayaan dan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM. Yang terakhir adalah penerapan prinsip syariah. BMT secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanannya, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murahabah. Dan adapun dampak sosialnya, selain memberikan layanan keuangan, BMT juga memiliki peran sosial melalui kegiatan Baitul Mal, seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Hal ini membantu meringankan masyarakat yang kurang mampu dan memperkuat solidaritas sosial. Dan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan edukasi kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.